Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naswa Adita Zain dengan NRP 15202306. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas modul 2B, yaitu membuat media interaktif sinkronus dan asinkronus. Nah, penjelasan yang pertama itu penjelasan mengenai timeline tree untuk tugas 2B ini, dimana di sini aset yang dibutuhkan yaitu ada video, audio, teks, dan 2 musik. Nah, untuk video sendiri di sini dia diawali dengan asinkronus, jadi dia ada button untuk ngeplay, lalu setelah di play dia akan berjalan sendiri atau jadi media sinkronus. Lalu untuk audio dan teks itu tuh mulai dan berakhir itu dia asinkronus, dimana buttonnya tuh sama. Untuk audio teks itu button play-nya tuh sama dan button stop-nya juga sama. Lalu terakhir untuk musik, di sini ada 2 musik. Musik yang pertama itu dia sinkronus, jadi dia langsung mulai dari pertama kali di play. Lalu tetapi dia di akhirnya itu asinkronus, dia ada button, dimana button ini juga merupakan button musik kedua. Jadi musik kedua ini dia asinkronus, dia punya button mulai yang sama dengan button stop musik pertama, lalu ada button stopnya sendiri. Lanjut ke penjelasan pembuatannya di Adobe Animate. Yang pertama yang diperlukan adalah pembuatan layer untuk menyimpan aset-aset yang dibutuhkan. Di sini ada layer bagi gambar untuk menyimpan si background gambar, lalu ada layer background untuk background seperti rectangle dan juga teks. Nah, lalu di sini ada layer video untuk menyimpan videonya, lalu ada layer teks untuk menyimpan teksnya, dan layer button untuk menyimpan button-buttonnya, dan yang terakhir ada layer action untuk menyimpan codingan programnya. Nah, setelah menyiapkan aset-aset dan memasukkan ke dalam layer, kita perlu memastikan untuk memberikan nama atau instant name di setiap aset yang akan nanti kita panggil di kode programnya. Contoh di sini salah satu button ini harus mempunyai instant name. Instant name di sini start audio text untuk nanti dipanggil di kode programnya. Mungkin lanjut ke penjelasan di kode program yang ada di tugas ini. Di sini untuk kode programnya itu dibagi menjadi 2 frame. Jadi ada frame pertama untuk menyimpan inisialisasi dan frame kedua untuk menyimpan metode atau fungsi-fungsi untuk mengaktifkan button-buttonnya. Nah, di sini untuk di frame pertama untuk menyimpan inisialisasi seperti import library, lalu membuat variabel-variabel untuk menyimpan musik, terus menyimpan audio text, lalu menginisialisasi status awal dari video teks. Itu dia kan untuk video teks itu awalnya tuh asinkronus, jadi kita matikan terlebih dahulu. Lalu di sini ada inisialisasi teks, dimana kita untuk teks ini ngambil dari file teks txt. Jadi di sini kita butuh program untuk menload atau memasukkan si teksnya ke text field yang udah kita buat pakai text tool. Nah, ini yang terpenting ketika kita mau memisahkan 2 program di 2 frame yang berbeda, kita perlu menambahkan kode program next frame agar bisa berpindah ke frame selanjutnya. Nah, di sini di frame 2 untuk menyimpan si fungsi atau metode mengaktifkan button-buttonnya. Di sini untuk awal tuh saya buat dulu fungsi untuk menyalakan audio text, dimana ketika fungsi ini dipanggil si audionya atau di sini tadi udah inisialisasi menjadi narasi itu di play, dan si teksnya itu dimunculkan. Jadi yang tadinya 0 jadi 1. Sebaliknya di stop, ini dibuat dulu si fungsi stopnya,
Jadi ketika diklik nanti akan memanggil fungsi ini button stop audio text, dan isinya itu si narasi tadi di stop dan si teksnya akan di hide, jadi disembunyikan lagi, jadi nilainya 0. Selanjutnya, nah tadi fungsinya doang, di sini kita buat event listener-nya untuk si tombolnya. Yang pertama itu ada button video on, dimana nama instannya ini video on. Terus ketika diklik di event listener, di sini akan masuk ke function video on yang isinya memutar videonya dan juga menampilkan si videonya dimunculkan. Lalu di sini ada untuk video tadi kan di timeline tree-nya dia akhirnya itu sinkronus, jadi dia nggak ada button untuk menonaktifkannya. Jadi dia setelah diaktifkan akan jalan terus. Nah, untuk selanjutnya itu ada button dengan istilah musik on off yang fungsinya di sini isinya tuh nanti akan mematikan musik pertama yang tadinya mulai dari awal, dia bakal dimatikan lalu memutar musik yang kedua. Selanjutnya ada button musik off. Jadi ini sebenarnya fungsinya itu kan harusnya dia hanya stop musik kedua, tapi di sini ada tambahan untuk sekalian menstop jika ada gitu musik yang masih jalan, seperti musik pertama ataupun narasi yang bentuknya audio juga. Lalu keempat tuh ada yang tadi, yang fungsinya udah kita buat tadi. Di sini kita bikin event listener-nya ketika diklik si button dengan istilah start audio text ini masuk ke fungsi yang mana kita memanggil fungsi yang tadi di atas, yaitu mengaktifkan si narasinya di play dan juga memunculkan si teksnya. Yang stop audio text juga sama, dia memanggil fungsi yang tadi di atas button stop audio text untuk tadi isinya itu dia mematikan atau stop audionya dan juga meng-hide si teksnya. Kita langsung aja ke outputnya atau kita run. Nah, di sini musik 1 dia tadi di timeline tree-nya kan sinkronus, jadi dia langsung play dari awal. Tapi ada button untuk stopnya dia sinkronus, dimana button ini juga fungsinya untuk menyalakan musik 2. Jadi ketika kita klik, dia akan mulai menjalankan musik 2, mematikan musik 1, play musik 2. Nah, terus di sini ada button off. Button off ini nih bakal mematikan si musik 2 yang lagi ke play. Selanjutnya, di sini ada button yang tadi video on. Jadi fungsinya itu untuk menampilkan si videonya juga memutar si videonya. Nah, di sini terputar dan akhirnya tuh untuk video ini dia sinkronus, jadi dia akan terus terputar. Nggak ada button off-nya. Nah, terus ada button untuk audio text yang tadi, dimana ketika diklik dia akan menampilkan si teks dan juga memulai narasi. See You in My 19 Life bercerita tentang Ban Ji-um, seorang wanita yang dapat mengingat semua kehidupannya sebelumnya setelah melalui reinkarnasi ribuan kali. Ia bertekad. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan tugas modul 2B ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.